Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Siti. Masih ingat kan dengan Bu Siti? Semoga tidak lupa ya. Seperti biasa, pada pertemuan pagi hari ini, ayo kita awali pelajaran dengan berdoa. Nah, berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Siapa ketua kelasnya? Ibu agak lupa nih. Asep ya. Ayo nak Asep, kita berdoa dahulu agar pelajaran dapat berjalan dengan lancar. Silakan nak Asep untuk dipimpin berdoa. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan absensi ya. Jika nama kalian dipanggil, tolong bilang hadir atau ada. Ibu mulai dari absen atas ya anak-anak. 1. Nisa. Siti. Ani. Silvi. Rina. Adakah yang merasa namanya belum dipanggil? Iya Bu, ada. Siapa? Adel. Loh, Adel kemana? Adel sakit Bu. Sudah ada suratnya ya? Sudah ada. Terima kasih ya Nisa. Nah, anak-anak selanjutnya ayo dilihat bangku kalian. Sudah bersih atau belum? Ayo. Itu dilihat di bawah. Ada sampah berserakan atau tidak? Dilihat kolong mejanya atau apakah ada bekas makanan, bekas minuman atau sampah kertas. Nah, kalau ada, ayo dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk membuang sampah kalian ke tempat sampah. Ingat anak-anak, jangan membuang sampah sembarangan. Sebenarnya tadi sudah piket atau belum? Ayo. Sudah ya? Kalau sudah, kenapa tempatnya masih kotor? Nanti setelah istirahat, dibersihkan lagi ya sebelum pelajaran lain dimulai, supaya tempat kalian tetap bersih dan nyaman. Ayo anak-anak, bukunya sudah dibawa atau belum? Buku tulis semua sudah membawa? Kalau buku paket, sudah semua ya berarti? Tidak ada ya yang tidak membawa? Pintar anak-anak, kalian hebat, disiplin dalam membawa buku. Jangan sampai lupa ya untuk selalu membawa buku paket dan buku tulis. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu punya permainan nih. Ayo kita main dahulu. Permainannya lumayan mudah. Begini peraturannya. Kalau Ibu bilang 1, kalian tepuk 1 kali. 2, kalian tepuk 2 kali. 3, kalian tepuk 3 kali. Ayo dimulai ya. 2, 1, 3, 1, 2, 1. Ayo, siapa yang salah? Tadi seharusnya 1, malah 2. Ayo, siapa? Andi, ayo Andi, kurang fokus nih. 1 kali lagi ya. 1, 2, 1, 3. Yeay, pintar anak-anak. Kalian sudah benar permainannya. Gimana? Sudah siap kan untuk mengikuti pelajaran pagi hari ini? Siap ya? Nah, kalau yang suka membaca cerita tentang Sang Kuryang, asal mula Telaga 3 Warna, ada tidak di sini? Ayo. Wah, banyak juga ya yang suka membaca cerita-cerita tersebut. Nah, Ibu ingin tahu, Sang Kuryang itu termasuk cerita karangan atau kisah nyata? Ayo, siapa yang bisa jawab?
cerita kisah nyata. Yang benar, Budi. Kata Nisa bagaimana? Cerita karangan ya? Ayo, siapa yang setuju kalau Sangkuriang itu cerita karangan? Kalau Sangkuriang itu kisah nyata, siapa yang setuju? Nah, jawaban yang benar adalah jeng 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 jeng. Benar sekali, Sangkuriang adalah cerita karangan. Nah, kelihatannya semua di sini suka ya membaca cerita karangan. Atau juga kalian mungkin suka menulis karangan bebas. Benar sekali anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini, Ibu akan membahas tentang teks karangan atau yang biasa disebut dengan teks fiksi. Teks karangan itu sendiri adalah teks yang berdasarkan dengan imajinasi penulis. Jadi, kita berangan-angan dan mengarang cerita sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita. Nah, untuk pembahasan teks fiksi akan dilanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Baik, sudah siap semuanya ya menerima pelajaran hari ini? Sudah ya? Baik, kali ini Bu Vina akan membahas tema 8 subtema 1 tentang teks cerita fiksi. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu mau tanya sama kalian, adakah yang sudah tahu apa itu teks cerita fiksi? Coba angkat tangannya jika ada yang tahu. Belum ada yang tahu ya? Berarti sekarang siap-siap ya. Dibuka bukunya tema 8. Disiapkan ya. Ayo Mas Adi, dibuka bukunya. Sudah semuanya ya. Baik, sekarang dibuka halaman 3. Disimak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Baik. Teks cerita fiksi. Teks cerita fiksi merupakan karya sastra yang didasari oleh angan-angan, berisi cerita rekaan dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya sebatas imajinasi pengarang. Jadi anak-anak, teks cerita fiksi itu tidak benar-benar ada ya di kehidupan kita, itu hanya sebatas imajinasi seseorang saja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, belum ada ya? Baik, jika belum ada, akan Ibu lanjutkan ya materinya. Selanjutnya yaitu struktur cerita fiksi. Struktur cerita fiksi ada 6 unsur. Yang pertama yaitu abstrak. Apa sih Bu abstrak itu? Abstrak merupakan inti dari sebuah teks cerita fiksi. Namun walaupun menjadi inti, bagian ini boleh ada maupun tidak ada dalam sebuah teks cerita fiksi. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi ini merupakan bagian yang berisi pengenalan tema, latar belakang tema, serta tokoh-tokoh pada cerita. Biasanya orientasi ini terletak pada awal sebuah cerita. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi ini apa Bu? Komplikasi ini merupakan bagian yang berisi munculnya berbagai permasalahan tokoh-tokoh. Jadi bagian ini merupakan klimaks sebuah cerita. Selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan bagian yang berisi munculnya pembahasan masalah atau penyelesaian masalah. Jadi pada bagian ini masalah sudah dibahas ya, sudah dicari jalan keluarnya. Yang selanjutnya yang kelima yaitu resolusi. Resolusi ini merupakan bagian yang berisi inti pemecahan suatu masalah dari tokoh-tokoh pada cerita. Dan yang terakhir yang keenam yaitu koda atau reorientasi. Koda atau reorientasi ini merupakan amanat dan juga pesan moral positif yang bisa dipetik dari sebuah cerita fiksi.
Baik, sudah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Coba angkat tangannya yang tinggi jika ada yang ditanyakan. Baik, Mbak Fatma mau bertanya, silahkan. Oh, baik. Contoh-contoh ya. Baik, Mbak Fatma tanya contoh-contoh cerita fiksi. Contohnya cerita fiksi itu apa, Bu? Contoh cerita fiksi seperti Legenda Timun Emas, Si Kancil Mencuri Timun, Asal Mula Danau Toba, Malin Kundang, dan masih banyak lain cerita yang merupakan cerita fiksi. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan lagi mungkin? Tidak ya? Baik, jika tidak ada, Ibu mau memberi tugas pada kalian. Di sini ada sebuah cerita dan 5 soal. Nah, kalian nanti dijawab ya di bawahnya. Dijawab dengan teliti, dengan benar. Dibaca dulu ceritanya dengan teliti, dengan saksama. Terus baru kalian jawab soalnya ya. Nanti kalau Ibu menjawab semuanya dengan benar, akan Ibu kasih poin untuk kalian. Baik, sekarang ketua kelas maju membagikan ini ya, dikerjakan di sana ya, dikerjakan baik-baik anak-anak. Baik, sekian materi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik, di sini Bu Guru akan mengisi mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ayo, salah satu perwakilan kelas untuk memimpin jalannya berdoa pada pagi hari ini. Amin. Sebelum itu, Bu Guru mau bertanya. Ada yang sudah kenal Bu Guru? Ada belum? Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jikalau Bu Guru ingin sayang kepada anak-anak, maka anak-anak harus kenal dengan Bu Guru. Begitupun dengan sebaliknya, ya. Bu Guru harus kenal dengan anak-anak, ya. Untuk itu, sebelumnya perkenalkan nama Bu Guru adalah Ayuni Zahrotunisa atau bisa dipanggil dengan nama Bu Ayuni. Ya, di sini Bu Ayuni mau ngapain ya? Iya, Bu Ayuni mau mengajar kalian materi yang selanjutnya, yakni materi tentang tokoh dalam cerita. Ada yang tahu nggak apa sih tokoh itu? Ada yang tahu nggak tokoh itu apa? Iya, pintar. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Iya, jadi tokoh ini termasuk pelaku yang menjalankan sebuah drama di dalam sebuah cerita. Sebelum itu, tokoh berbeda dengan yang namanya karakter. Kalau karakter adalah sebuah watak dari sebuah tokoh, sedangkan tokoh adalah pelaku yang menjalankan drama di dalam sebuah cerita. Iya, tokoh sendiri dibagi menjadi 3 bagian anak-anak atau 3 jenis. Yang pertama namanya tokoh protagonis, yang kedua tokoh antagonis, dan yang ketiga, yang terakhir, yakni tokoh tritagonis. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan ketiga tokoh ini? Ada yang tahu tidak? Iya, kalau belum ada yang tahu, Bu Ayuni kasih tahu ya. Mau? Iya.
Yang pertama yakni tokoh protagonis. Protagonis yakni tokoh yang berwatak baik atau biasanya yang menjadi tokoh utama. Biasanya tokoh protagonis ini menjalankan karakternya sebagai seseorang yang baik hati. Seperti apa ya Bu ya? Seperti contoh cerita dari bawang putih dan bawang merah. Ada yang tahu nggak cerita itu? Ada? Pintar. Sebelumnya, cerita bawang putih dan bawang merah ini ada dua tokoh. Yakni yang pertama ada tokoh protagonis dan yang kedua yakni ada tokoh antagonis. Tokoh protagonis ini dimainkan atau diperankan oleh yang namanya bawang putih. Karena bawang putih ini mempunyai karakter yang baik hati, tidak pendendam. Kemudian lain lagi dengan bawang merah ini. Lah, bawang merah ini mempunyai sifat atau tokoh kebalikan dari protagonis, yakni urutan yang kedua, namanya tokoh antagonis. Wah, apa sih tokoh antagonis itu? Tokoh antagonis ini bisa disebut dengan tokoh yang berperan atau pelaku yang berperan sebagai atau yang berwatak jahat, kebalikan dari sifat protagonis. Iya, antagonis ini berwatak jahat seperti dalam cerita bawang putih dan bawang merah tadi. Sedangkan apabila bawang putih berperan sebagai tokoh protagonis, maka bawang merah akan berperan sebagai tokoh antagonis. Iya. Lah, tokoh yang terakhir namanya yakni tokoh tritagonis. Apa tritagonis itu? Tokoh tritagonis itu tokoh penengah. Maksudnya, terkadang tokoh tritagonis ini bisa memihak pada tokoh protagonis dan bisa memihak pada tokoh antagonis. Jadinya tokoh tritagonis ini termasuk tokoh penengah di antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Iya, itulah penjelasan dari tokoh dalam sebuah cerita. Baik, itulah penjelasan dari Bu Ayuni mengenai tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Sebelum Bu Ayuni akhiri materi pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada, angkat tangan. Sudah paham semua? Iya, pintar. Kalau sudah paham semua, sebelum Bu Ayuni akhiri, Bu Ayuni punya sebuah, apa ya namanya ya, sebuah nyanyian. Mau? Bisa diikuti ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan sungguh benar itu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati ucap hamdalah. Alhamdulillah. Kalau kau suka hati ucap hamdalah. Alhamdulillah. Kalau kau suka hati dan sungguh benar itu. Kalau kau suka hati semuanya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Materi pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga materi pembelajaran yang Bu Ayuni sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Amin. Untuk itu, Bu Ayuni akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah baik. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Revi Fika Dilanur Samsiah. Anak-anak bisa memanggil saya Revi. NIM saya 12205193085. Nah, dalam pertemuan kali ini, Ibu Guru akan membahas tentang jenis teks fiksi. Nah, sebelum membahas jenis teks fiksi, kita harus mengetahui apa sih cerita fiksi itu. Nah, siapa yang udah tahu apa sih cerita fiksi? Belum ada ya? Oh, baik. Cerita fiksi adalah cerita tentang peristiwa-peristiwa yang menghidupkan daya hayal. Jadi, ketika kita mendengarkan ataupun membaca cerita fiksi, kita akan bisa berimajinasi. Nah, di dalam cerita fiksi tersebut terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu cerpen, yang kedua novel, yang ketiga legenda, yang keempat sage, yang kelima yaitu fabel. Nah, ada berapa tadi? Ya, ada 5. Apa saja? Cerpen, novel, legenda, sage, fabel. Nah, di sini Ibu Guru mau membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu cerpen. Apa sih cerpen itu? Cerpen adalah karya sastra yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia lewat tulisan pendek. Jadi, cerpen itu sebuah cerita yang ditulis melalui tulisan pendek. Nah, contoh-contohnya yaitu seperti Hujan Kebagian oleh Nugroho Noto Susanto. Yang kedua, Robohnya Surau Kami oleh A.A. Nafis. Nah, gimana? Anak-anak sudah bisa dipahami pengertian dari cerpen? Nah, kalau sudah dipahami, baik kita lanjut ke jenis cerita fiksi kedua, yaitu novel. Pasti kalian sudah pernah baca novel ya? Ya, novel itu adalah karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Nah, cerpen dan novel itu hampir sama anak-anak, akan tetapi kalau cerpen itu melalui tulisan pendek, kalau novel itu biasanya tulisannya itu panjang, bisa 1 buku gitu. Contohnya yaitu Aku, karangan Idris, Kawan Bergelut, karangan Suman Hasibullah. Nah, anak-anak gimana? Sudah bisa dipahami? Oke, baik. Kita lanjutkan ke jenis teks fiksi ketiga, yaitu legenda. Apa sih sinonim dari legenda itu? Ya, betul. Legenda itu cerita rakyat. Nah, pengertiannya itu adalah dongeng yang menceritakan tentang kejadian alam atau suatu tempat. Nah, berarti sebuah cerita yang menceritakan kejadian alam atau suatu tempat. Contohnya seperti dongeng Danau Toba. Nah, pasti anak-anak udah pernah nonton di TV cerita legenda Danau Toba. Ya, itu adalah salah satu contoh cerita fiksi legenda anak-anak. Nah, udah bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke cerita fiksi keempat, yaitu sage. Sage adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kisah kepahlawanan. Jadi sage itu cerita yang mengandung sejarah anak-anak. Sejarah tentang kepahlawanan seperti Jaka Tingkir, Ramayana. Nah, ini pasti kalian udah pada tahu. Si Buta dari Gua Hantu.
Nah, sudah bisa dipahami tentang cerita fiksi sage? Baik, kita lanjut ke cerita fiksi yang terakhir, tentang fabel. Apa sih fabel itu? Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia. Misalnya, bisa berjalan dan berbicara. Contohnya, dongeng si kerbau dan buaya, kancil mencuri timun. Nah, bisa dipahami anak-anak tentang fabel? Baik. Nah, itulah sedikit penjelasan dari Ibu Guru tentang jenis teks fiksi. Ada yang kurang bisa dipahami? Baik, coba kita mengulang materi. Ada berapa jenis teks fiksi? Ada? Baik, benar. Ada 5. Yang pertama yaitu cerpen, yang kedua novel, yang ketiga legenda, yang keempat sage, dan yang kelima yaitu fabel. Baik, sepertinya anak-anak sudah paham ya tentang jenis teks fiksi? Ya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai jenis teks fiksi. Ada kurang lebihnya, Ibu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak materi yang sudah disampaikan oleh ketiga guru kita tadi, dari Ibu Vina, dari Ibu Ayuni, dan dari Ibu Revi? Apakah kalian sudah paham semuanya? Bagus sekali. Nah, tapi di sini Ibu Melinda masih belum yakin kalau kalian tidak diuji dulu. Nah, jadi di sini saya akan mereview ulang materi yang sudah disampaikan oleh ketiga guru kita tadi, dan bisa melihat sebagaimana pemahaman kalian mengenai materi tadi. Oke, yang pertama, Ahmad, apa pengertian dari teks fiksi? Oke, yang disampaikan teman kalian tadi itu benar, tapi masih ada yang kurang betul. Bahwasanya di sini Ibu akan menjelaskan ulang ya. Teks fiksi tersebut itu merupakan sebuah karya sastra yang berisi tentang imajinasi atau angan-angan atau sebuah fantasi. Jadi, isi dalam teks fiksi tersebut bukanlah sebuah realita, melainkan hanya sebuah angan-angan atau imajinasi dari seorang penulis. Seperti itu. Sudah paham ya? Oke, lanjut. Dila, apa saja unsur dari teks fiksi? Yang pertama, oke, abstrak. Yang kedua, apa? Oke, orientasi. Betul. Yang ketiga, evaluasi. Salah. Yang ketiga itu baru komplikasi. Nah, yang keempat, evaluasi. Kemudian, yang kelima, resolusi. Dan yang keenam, apa? Betul. Yang keenam atau yang terakhir itu koda. Koda biasanya penutup. Seperti itu. Kemudian, Rahmat. Apa saja pertokohan atau jenis-jenis tokoh yang terdapat dalam teks fiksi? Yang pertama, apa? Protagonis. Protagonis itu apa? Betul sekali, bahwasanya protagonis adalah tokoh yang menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, apa? Betul sekali, antagonis. Yang ketiga, tritagonis. Oke, jadi untuk jenis pertokohan dalam teks fiksi tersebut ada 3 ya. Yang pertama, protagonis. Yang kedua, antagonis. Dan yang ketiga, tritagonis. Kemudian, jenis-jenis teks fiksi itu apa saja? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, Sasa,
Apa saja jenis-jenis teks fiksi? Betul, ada dongeng, kemudian cerpen, kemudian novel, kemudian fabel, sage. Nah, itu. Sepertinya kalian juga sudah memahami ya, apa itu tentang materi teks fiksi. Nanti untuk memperkuat lagi pemahaman kalian, Ibu Melinda akan memberikan soal evaluasi atau pekerjaan rumah untuk kalian kerjakan di rumah ya. Nah, di sini Ibu Melinda sudah mempunyai teks cerita fiksi, yakni yang berjudul Malin Kundang. Nah, di sini nanti kalian bisa membaca di rumah, kemudian kalian bisa mengerjakan soal-soalnya. Nah, di sini Ibu Melinda sudah memberikan 5 soal untuk kalian kerjakan. Yang pertama, tentang siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Kemudian, mengapa Malin Kundang dikutuk oleh ibunya. Kemudian, jenis teks fiksi apakah dalam cerita Malin Kundang tersebut. Yang keempat, Malin Kundang termasuk jenis tokoh apakah dalam cerita itu. Dan yang terakhir, pesan moral apa yang terkandung dalam cerita tersebut. Sudah paham ya? Jadi nanti di rumah kalian bisa membaca teks yang sudah Ibu buatkan di sini dan kalian bisa langsung menjawab soalnya. Jadi bisa dijadikan untuk bahan belajar kalian agar kalian bisa memahami dengan sepenuhnya apa itu tentang materi teks fiksi. Nah, ini silakan. Ini kalian baca ya. Nanti jangan lupa. Nah, untuk pertemuan kali ini saya harap kalian bisa mengambil pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru tadi. Dan jangan lupa di rumah kalian juga harus belajar ya. Jangan sampai nggak belajar, nanti kalian sendiri yang akan rugi. Pesannya, tetap semangat, tetap berkreasi, berinovasi di rumah, dan jangan sampai malas. Ingat itu, karena kalian adalah penerus bangsa. Penerus bangsa harus bisa berdedikasi dan berintelektual tinggi. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu ya. Sebelum saya tutup dengan salam, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, silakan untuk ketua kelasnya memimpin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi kusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pembelajaran untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Sekarang anak-anak silahkan untuk bergegas siap-siap pulang.